Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan 5 alternatif lokasi balapan Formula E. Rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar balapan Formula E terus menghadapi tantangan. Usai diadang dengan interpelasi PDI Perjuangan dan PSI di DPRD, gelaran Formula E kini terkendala izin lokasi dari pemerintah pusat. Balapan mobil listrik itu dipastikan tidak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat karena merupakan wilayah Ring 1 Istana Kepresidenan dan juga cagar budaya. Pemprov DKI Jakarta kini tengah menyiapkan 5 pilihan lokasi dan memastikan syarat teknis lokasi yang harus terpenuhi, seperti keamanan, ikonik kota Jakarta, dan faktor lainnya. Dan salah satu dari 5 lokasi yang menjadi opsi tersebut adalah Pantai Kita Maju Bersama. Pantai Kita Maju Bersama adalah lokasi pulau reklamasi yang dibangun di era kepemimpinan Ahok. Saat Gubernur Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, proyek reklamasi tersebut dihentikan. Hingga kini lokasi Pantai Maju Bersama masih ditutup untuk umum. Area tersebut dijaga ketat pihak keamanan. Bahkan awak media pun tidak diizinkan melakukan aktivitas peliputan di area tersebut. Ya, sementara itu, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengungkapkan alasan tidak diberikannya izin gelaran Formula E di kawasan Medan Merdeka. Dialog yang cukup intensif terkait ini, sampailah kita pada pembicaraan untuk menggunakan lokasi yang lain. Mengingat getaran dan berbagai risiko yang berpotensi merusak cagar budaya Monas. Kawasan Medan Merdeka masih tetap dapat digunakan yang meliputi Jalan Merdeka Timur, Merdeka Selatan, Merdeka Barat, sampai dengan putaran balik di depan RRI. Itu tidak ada larangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkoordinasi, semua kemungkinan terbaik akan kita terus upayakan untuk dicapai, terutama terkait lokasi ini. Ya, sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan balapan mobil listrik Formula E tidak digelar di kawasan Monumen Nasional karena terkendala perizinan dari pemerintah pusat. Ya, Formula E bukannya batal di Monas, tempatnya yang tadinya direncanakan di Monas dipindahkan ke tempat lain. Ada 5 alternatif yang disiapkan oleh Jakpro dan Dinas Pemuda dan Olahraga, yang mana nanti kita akan menunggu ya perwakilan dari Formula E untuk melihat secara teknis mana yang memungkinkan yang paling baik. Ya, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara teknis untuk keamanannya juga, dan yang menjadi ikon Jakarta dan faktor-faktor lain. Kita tunggu saja ya, saya belum bisa menyebutkan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga pastikan komitmen fee penyelenggaraan ajang Formula E yang menimbulkan polemik di sejumlah kalangan tak sampai triliunan rupiah. Menurut Riza, komitmen fee yang dibayar Pemprov DKI Jakarta hanya berkisar 560 miliar rupiah untuk 3 tahun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan komitmen fee penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang disebut-sebut mencapai angka 2,3 triliun rupiah merupakan kabar yang tidak benar. Angka tersebut dinilai terlalu fantastis hingga menimbulkan polemik di sejumlah kalangan, termasuk fraksi PSI dan fraksi PDI Perjuangan. Riza menyebut nilai komitmen fee yang dibayarkan Pemprov DKI Jakarta tidak mencapai angka 2,3 triliun, melainkan hanya berkisar 560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Kendati menimbulkan pro dan kontra, namun ajang pagelaran balap mobil listrik tersebut rencananya akan tetap digelar pada bulan Juni tahun 2022 mendatang. Ya, menurut Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, komitmen fee yang dibayar Pemprov DKI Jakarta hanya berkisar 560 miliar rupiah untuk 3 tahun. Kan informasinya sampai 2,3 triliun kan tidak betul ya, tidak pernah kita membayar komitmen fee. Yang ada adalah 560 miliar untuk 3 tahun ke depan, jadi bukan 1 tahun ya. Nah, kemudian juga semua nanti kita harapkan ke depan penggunaan pembiayaannya tidak lagi dengan APBD. Kita harapkan ke depan nanti menggunakan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat ya. Ya, untuk membahas terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta 4 Juni 2022 mendatang, sudah bergabung bersama kami Pak Sarman Simanjorang, pengusaha atau anggota IPPI, dan juga Pak Algi Dwi Prastianto, Ketua Umum DPP INAIS. Selamat sore Bapak-Bapak.
Selamat sore April, salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat selalu. Baik, saya ingin ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak Sarman, ini sudah dipastikan gelaran Formula E akan berlangsung di Jakarta 4 Juni 2022 mendatang. Dari sudut pandang Anda sebagai pengusaha, akan ada peluang seperti apa saja nih yang akan kita dapatkan? Ya, dari 2 tahun yang lalu ya, ketika kita ditawarkan menjadi tuan rumah dan sudah disetujui, kami dari pengusaha sangat-sangat antusias ya, dan yang sangat mendukung bahwa Indonesia dalam ini Jakarta dipercaya menjadi tuan rumah Formula E ini. Karena ada beberapa hal, faktor yang sangat-sangat menguntungkan kita. Ya, pertama menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mampu menyelenggarakan sebuah event internasional. Apalagi kita tahu bahwa dunia mengakui ketika Asian Games kita bisa sukses. Ya. Nah, dunia mengakui dengan adanya kita menjadi tuan rumah Formula E ini juga bentuk bahwa kita ini dipercaya menjadi tuan rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga sekaligus meyakinkan para calon-calon investor untuk masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa nanti Formula E ini akan disiarkan langsung oleh mungkin ratusan media asing. Ya, mungkin yang belum tahu Jakarta, yang belum tahu Indonesia, ya mereka akan tahu. Dan itu juga akan meyakinkan ya, bagaimana meyakinkan calon-calon investor untuk masuk ke Indonesia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentu dampak ekonominya yang luar biasa. Jadi dampak ekonominya ini bukan serta-merta bahwa kita bicara untung rugi, tidak ya. Tapi yang pertama, promosi wisata itu udah pasti. Promosi gratis ya, Pak Sarman? Betul, betul ya, itu udah pasti. Yang kedua adalah tentu harapan kami bahwa dalam proses persiapan nanti sampai hari ini, hari H nanti, itu akan dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat nantinya meningkatkan daripada berbagai aspek ekonominya. Contoh misalnya, pasti mungkin akan dilakukan ada festivalnya, mungkin ada basarnya, mungkin ada pamerannya, ada konsernya atau seminarnya, dan akan ada berbagai yang namanya souvenir-souvenir khas Indonesia. Nah, tentu ini kan akan menjadi peluang bagi pelaku-pelaku UKM kita nantinya. Maka kami juga memang sangat berharap kepada Jakpro di sini sebagai nanti penyelenggara tunggal ya, supaya membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada dunia usaha kita, terutama UKM-UKM kita, bagaimana mereka bisa terlibat dalam event ini. Sehingga mereka nanti juga bahwa merasakan bahwa event internasional ini UKM juga dapat kecipratan. Nah, kemudian dari sisi pariwisata, tentu nantinya ya memang mungkin menurut hemat kami juga tidak bisa maksimal karena ini dilaksanakan di masa pandemi. Tapi yang namanya ofisial mereka itu kan cukup banyak pesertanya, bukan pendukungnya. Nah, itu juga nanti akan menggairahkan dari sektor hotel, restoran, kafe, mall, transportasi, kemudian paling penting juga apa? Ya, hiburan malam. Ini juga nanti akan meningkatkan dan menggairahkan ekonomi Jakarta. Nah, kita sangat yakin apabila nantinya bahwa ini berjalan dengan sukses, kita sangat yakin bahwa tahun depan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta akan tumbuh dengan baik dan juga berkualitas. Jadi kami dari pengusaha amat mendukung daripada kita menjadi tuan rumah Formula ini. Kami tidak bicara maskisnya, ya pro kontranya. Kami nggak bicara dengan itu. Kami bicara banyak benefit atau manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya penyelenggaraan ini. Bahwa ketika kita dipercaya akan menjadi tuan rumah sebuah event internasional, itu harus kita tangkap dengan baik, gitu Mbak April. Kita minta pendapat Mas Adil sebagai INAIS, begitu yang mengetahui seperti apa milenial atau anak muda melihat bagaimana perhelatan ini akan digelar. Apakah ada kesempatan yang mungkin nanti bisa jadi UMKM muda yang juga bisa berpartisipasi dalam pagelaran ini? Ya, selamat sore Bang Sarman. Selamat sore Mas Aldi. Waduh, senior saya ini Mbak, Bang Sarman ini guru saya nih. Baik, silakan Mas Aldi. Jadi tentu kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Kemarin kita melihat bahwa Pak Gubernur menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menjadi tuan rumah dari pagelaran Formula E ini. Tentu kami menganggap bahwa pagelaran Formula E ini tentu sejalan dengan program dari DPP INAIS, di mana INAIS sendiri merupakan wadah komunitas anak muda
ya dalam meningkatkan skill ya dan juga meningkatkan kapasitas mereka di bidang tertentu. Nah, dengan adanya event Formula ini diharapkan anak muda itu bisa dilibatkan dan juga terlibat aktif dalam hal untuk meningkatkan kapasitas mereka, menambah pengalaman mereka, tentunya juga dapat menggali lagi informasi-informasi mengenai Formula E dan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang baik. Tentu Berarti Anda kita mengharapkan melihat bahwa anak muda ini atau milenial harus terlibat aktif ya dalam penyelenggaraan Formula ini? betul, kita melihat bahwa tahun 2018 ada event nasional Asian Games, Asian Para Games, di situ banyak sekali volunteer anak muda yang dilibatkan di event tersebut. Nah, sehingga harapannya anak-anak muda ini ke depan bisa meningkatkan lagi dari sisi pengalamannya dia, pengetahuannya dia, dan juga ini yang sejalan kita melihat bahwa anak muda, kita akan mendorong anak-anak muda untuk berpikir bagaimana kita bisa menggunakan transportasi umum dan juga bagaimana ke depan anak muda harus mendukung langkah dari Presiden Jokowi bagaimana untuk ke depan dia bisa merubah transportasi yang tadinya memang konvensional ya menjadi memang energi listrik, kira-kira begitu. Baik, saya kembali ke Pak Sarman. Oke lah kalau kita akan mendapatkan banyak manfaat dari Formula E ini, tapi banyak juga yang menyaksikan karena ini akan diselenggarakan perkiraannya masih dalam masa pandemi. Respon Anda seperti apa, Pak Sarman? Pak Sarman? Pak Sarman? Ya, Mbak April. Silakan Pak Sarman. Mbak April, saya kebetulan baru 3 hari yang lalu pulang dari Papua. 11 hari saya di sana mengikuti acara PON. Dan bisa kita lihat bahwa pelaksanaan PON di sana yang dihadiri oleh puluhan ribu itu ternyata mampu mengendalikan penyebaran COVID. Ya kan, kita lihat hanya sedikit saja. Artinya bahwa penyelenggaraan itu secara prokes. Nah, saya rasa bahwa memang kita tidak tahu COVID ini sampai kapan gitu ya. Kita harus memasuki new normal baru. Jakarta sudah hampir semua masyarakatnya sudah divaksin. Menurut hemat saya, ketika nantinya kita menyelenggarakan event internasional ini tapi tetap dengan berpedoman prokes, tidak ada masalah menurut hemat saya. Kita bisa kok. PON artinya, PON ini adalah merupakan uji coba kita. Ternyata kita mampu melaksanakan itu dengan prokes yang ketat. Nah, jadi dalam hal ini memang panitia dalam hal ini sudah mengambil suatu langkah-langkah. Ya kira-kira prokes apa yang tepat nanti akan kita terapkan dalam pelaksanaan daripada formula ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Aldi menyatakan bahwa bagaimana keterlibatan kaum-kaum milenial dalam acara ini. Jadi mungkin juga nanti pemerintah DKI Jakarta harus membuka bagaimana ide dan gagasan yang melibatkan banyak UKM-UKM kita, banyak potensi-potensi anak muda kita untuk menggairahkan daripada perhelatan ini. Ya, sehingga apa? Sehingga nantinya akan timbul ide-ide baru, terutama menciptakan ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan keekonomiannya. Ya, sehingga nantinya pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha menengah, pengusaha punya startup, kemudian juga anak-anak muda kita, milenial, UKM, ini bisa terlibat keseluruhan gitu loh. Karena kita ingin bahwa perhelatan ini milik semua masyarakat kita, terutama masyarakat Jakarta. Jadi kalau dari sisi positifnya, menurut hemat kami, sangat banyak keuntungan yang kita dapatkan dari perhelatan ini. Apalagi kalau kita bicara energi terbarukan, bahwa ada Paris Agreement di mana seluruh negara itu dituntut untuk memproduksi yang namanya energi terbarukan. Nah, dengan kita menjadi tuan rumah di sini, inilah komitmen kita bahwa Indonesia menjadi tuan rumah formula dengan mobil listrik dan saat ini juga kita sudah memiliki suatu industri yang saat ini sedang dibangun, mobil listrik yang terbesar di dunia. Jadi saya rasa ini merupakan suatu jawaban terhadap bagaimana agar Indonesia juga menjadi kalau sebenarnya negara ini yang fokus berkaca pada PON yang ini. diselenggarakan kemarin Pak Sarman, tapi kan kemarin kita menyelenggarakan PON itu lokal begitu dari macam-macam provinsi di Indonesia, tapi kan ini pasarnya atau target marketnya nanti adalah orang-orang dari luar negeri yang bisa datang ke Indonesia. Apa saja poin-poin yang harus dipersiapkan untuk ini dari Anda, dari sisi pengusaha? Ya, tentu memang begini April. Kami kan dari pengusaha juga sangat khawatir ya ketika ada lonjakan COVID.
kami yang sangat khawatir gitu loh. Tapi kalau kita lihat bahwa di Eropa sendiri, negara-negara luar sendiri, ya kita lihat misalnya Liga Eropa, kemarin kita lihat menonton juga final Piala Thomas. Di sana juga mereka sudah divaksin semuanya dan mereka sudah hidup new normal gitu loh. Bahkan kalau di kita masih kewajiban pakai masker. Kalau kita lihat tadi malam nonton Piala Thomas, itu tidak ada yang pakai masker, tapi mereka sudah divaksin. Nah, menurut hemat kami memang itu yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah. Bagaimana misalnya kedatangan dari masing-masing negara, kemudian dilihat nih status COVID di negara itu bagaimana. Nah, kalau memang katakanlah mungkin perlakuannya zona merah, mungkin akan berbeda. Tapi kalau negara itu memang sudah divaksin, sudah zona hijau, tentu mungkin perlakuannya agak berbeda. Jadi ini semuanya akan kembali kepada Satgas, kepada pemerintah DKI Jakarta, yang jelas bahwa bagaimana momentum ini kita manfaatkan dengan baik, tapi juga tidak akan menjadi klaster baru nantinya. Gitu. Baik, terakhir ke Mas Aldi. Mas Aldi, apakah ada pesan dari Anda sebagai generasi muda untuk penyelenggaraan Formula ini kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga Jakpro selaku penyelenggara Formula ini? Ya, jadi hari ini Mbak, kondisinya realitanya anak-anak muda ini sudah rindu, sudah haus dengan event-event yang berbau dengan pagelaran internasional. Saat ini kita melihat bahwa anak muda itu banyak sekali datang ke tempat-tempat, mohon maaf, hiburan malam atau apapun itu. Karena mereka melihat bahwa kita rindu gitu dengan adanya pagelaran besar ini. Nah, kami di INAIES itu setiap tahunnya dan bahkan nanti kita akan memiliki program di mana setelah acara ini selesai, kita akan membuat IEM versi INAIES, di mana event versi INAIES ini adalah suatu bentuk paper di mana berapa sih anak-anak muda yang terlibat aktif dalam acara ini, kemudian berapa banyak anak-anak muda misalnya content creator, videographer, ya, kemudian fotografi, berapa yang banyak yang terlibat di acara ini. Sehingga kedepannya Pemprov DKI memiliki suatu acuan, gambaran konsep seberapa besar gitu loh partisipasi anak muda di dalam suatu event, untuk kedepan Pemprov DKI melakukan event-event serupa yang nantinya akan meningkatkan lagi minat bakatnya, kompetensinya anak-anak muda ini. Dan kedepannya INAIES mesti menjadi suatu contoh bagi anak-anak muda yang lainnya gitu, Mbak. Baik, kita harapkan apapun tadi saran dari Mas Aldi dan juga Pak Sarman ditanggapi baik begitu oleh penyelenggara, khususnya Jakpro, pihak penyelenggara langsung dari event Formula E ini, dan diharapkan kedepannya akan berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Terima kasih Pak Sarman Simanjorang. April. Ya, terima kasih. Dan juga Pak Mas Aldi Prastianto, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di MNC News.